Selamat siang semua, hari ini kita akan membahas tentang penemuan elemen baru. Ketika kita mendengar elemen baru, pikiran kita mungkin menuju ke Avatar, sang pengendali semua elemen. Bercanda ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah kejadian penemuan seorang ilmuwan yang viral banget pada masanya, yang mengemparkan seluruh jagat raya. Ilmuwan ini mengklaim sebuah penemuan elemen baru. Terus apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya sampai habis. Viktor Ninov adalah seorang peneliti Bulgaria yang pada tahun 1999 terlibat dalam kontroversi ilmiah yang besar terkait dengan klaim penemuan unsur kimia baru, yaitu unsur 118 dan 116. Ninov bekerja di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley di California pada saat itu. Pada bulan Januari 1999, Ninov dan tim peneliti di LBNL mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mensintesis unsur kimia baru, yang kemudian diberi nama unsur 118. Penemuan ini dianggap sebagai pencapaian ilmiah yang luar biasa karena unsur 118 diyakini sebagai unsur paling berat yang pernah diproduksi pada saat itu. Namun, klaim penemuan ini segera menjadi kontroversial ketika banyak ilmuwan mulai mempertanyakan keabsahan data yang disajikan oleh Ninov dan timnya. Ada kecurigaan bahwa bukti-bukti yang mereka presentasikan telah dimanipulasi atau dipalsukan. Pada bulan Juni 1999, setelah penyelidikan yang mendalam oleh para ilmuwan di LBNL, hasilnya mengungkapkan bahwa Viktor Ninov telah melakukan manipulasi data dalam klaim penemuan unsur 118. Sebagai akibatnya, klaim penemuan unsur 118 ditarik kembali, dan reputasi Ninov sebagai seorang ilmuwan tercoreng. Kontroversi ini memunculkan perdebatan tentang etika penelitian, transparansi dalam komunikasi ilmiah, dan kredibilitas institusi ilmiah. Ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat ilmiah tentang pentingnya verifikasi independen dan integritas dalam praktik penelitian. Unsur 118 yang diumumkan oleh Viktor Ninov dan timnya di Lawrence Berkeley National Laboratory pada tahun 1999 disebut ununothium, UO. Ununothium adalah unsur kimia sintetis yang sangat radioaktif dan memiliki nomor atom 118 dalam tabel periodik. Sementara itu, unsur 116 yang juga diumumkan bersamaan dengan ununothium adalah livermorium, LV. Livermorium adalah unsur kimia sintetis yang juga sangat radioaktif dengan nomor atom 116. Livermorium dinamai dari Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di Amerika Serikat, tempat penelitian mengenai unsur ini dilakukan. Kedua unsur ini termasuk dalam kategori unsur transuranium, yang berarti mereka memiliki nomor atom yang lebih tinggi dari uranium dalam tabel periodik. Unsur-unsur transuranium tidak ditemukan secara alami di bumi dan hanya dapat disintesis dalam laboratorium melalui reaksi nuklir yang sangat energik. Setelah terjadi kontroversi terkait klaim penemuan unsur 118 yang dipimpin oleh Viktor Ninov dan timnya di Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL, Ninov dipecat dari posisinya sebagai peneliti di laboratorium tersebut. Dia juga kehilangan reputasinya sebagai ilmuwan yang terpercaya dalam komunitas ilmiah. Setelah insiden tersebut, Ninov menghadapi sanksi yang serius dari komunitas ilmiah dan lembaga penelitian. Meskipun tidak ada tindakan hukum langsung terhadapnya, reputasinya tercoreng dan karir ilmiahnya mengalami kemunduran yang signifikan. Ninov kemudian menarik diri dari dunia penelitian dan tetap berada di luar sorotan media dan ilmiah untuk sebagian besar waktu setelahnya. Sedikit informasi yang tersedia tentang aktivitasnya atau kontribusinya setelah kontroversi tersebut. Bagaimana sikap kita seharusnya jika mendengar ada penemuan baru? Ketika mendengar tentang klaim penemuan unsur kimia baru atau penemuan ilmiah lainnya, sangat penting untuk mempertimbangkan informasi tersebut dengan hati-hati dan kritis. Berikut beberapa sikap yang seharusnya kita ambil. 1. Verifikasi independen. Penting untuk menunggu hasil verifikasi independen dari komunitas ilmiah sebelum menerima klaim penemuan baru. Ini melibatkan pemeriksaan oleh ilmuwan lain di luar tim peneliti asli untuk memastikan bahwa data dan temuan telah diverifikasi secara menyeluruh. 2. Tinjauan oleh pakar. Mengandalkan tinjauan dan komentar dari pakar di bidang terkait dapat membantu kita memahami implikasi dan keandalan penemuan tersebut. Tinjauan oleh ilmuwan terkemuka dalam bidang tersebut dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan objektif.
3. Kritis terhadap informasi, kita harus bersikap skeptis dan kritis terhadap klaim penemuan baru sampai bukti yang memadai telah diberikan untuk mendukungnya. Mengidentifikasi kelemahan dalam metodologi penelitian, potensi bias, atau kekurangan data adalah langkah penting dalam mengevaluasi klaim ilmiah. 4. Keterbukaan dan transparansi, penting bagi peneliti untuk mempublikasikan data dan metode penelitian mereka secara terbuka sehingga dapat diverifikasi dan ditinjau oleh komunitas ilmiah yang lebih luas. Keterbukaan dan transparansi dalam proses penelitian membantu memastikan integritas dan validitas temuan ilmiah. 5. Menunggu konsensus ilmiah. Sebelum mengambil kesimpulan definitif tentang penemuan baru, penting untuk menunggu konsensus ilmiah yang terbentuk dari berbagai penelitian dan penelitian ulang yang independen. Ini memastikan bahwa penemuan tersebut telah diakui secara luas oleh komunitas ilmiah. Dengan mengadopsi sikap skeptis yang sehat dan mempertimbangkan informasi ilmiah dengan hati-hati, kita dapat membantu memastikan bahwa penemuan baru yang diumumkan telah melalui proses evaluasi dan verifikasi yang tepat sebelum diterima secara luas. Jangan lupa like dan komen. Tuliskan pertanyaan atau topik yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.